Fanbot, jumpa lagi di channel Indobot TV. Jumlah kendaraan di seluruh dunia semakin hari semakin bertambah loh Fanbot. Alat transportasi memang sangat berguna untuk membantu kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi secara tidak sadar hal ini menimbulkan permasalahan baru, yakni terjadinya kemacetan. Kemacetan bukanlah hanya milik kota Jakarta. Kota-kota besar dunia termasuk di negara-negara maju tak lepas dari kepadatan lalu lintas yang parah loh. London misalnya. Business Insider menyebut kota ini sebagai kota dengan lalu lintas terburuk di Eropa karena kemacetan. London berada di peringkat nomor 4 di Eropa. Bahkan TomTom menempatkan London sebagai kota paling macet nomor ke-25 di dunia. Sejak dulu London sudah tidak asing dengan kemacetan. Pada pertengahan abad ke-19, kota ini telah mengalami kemacetan yang cukup parah. Dalam buku berjudul Victorian London, The Life of a City, yang ditulis oleh Liza Picard, sudah ada 13.000 kendaraan termasuk kereta kuda yang lalu lalang di jalan-jalan kota London kala itu. Keadaan paling semrawut terjadi di Jalan Temple Bar, Bank of England, dan London Bridge. Kepadatan kendaraan di jalan-jalan itu terjadi pada jam-jam kerja. Selain banyaknya kendaraan yang melintas, jalanan kota London masa lampau juga sudah dipenuhi oleh para pejalan kaki. Pada tahun 1854, tercatat ada 200.000 pejalan kaki di pusat kota London. Picard mengatakan, anggota parlemen bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyeberang Bridge Street untuk menuju gedung parlemen. Salah satu orang penting di waktu itu, Kolonel Pierpont, kesulitan menyeberang James Street untuk menuju klub kesukaannya. Alat ini sering disebut apil atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Merupakan lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan. Apil juga terdapat di tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross. Lampu ini berguna untuk keamanan dan keselamatan masyarakat. Pengguna jalan raya harus memahami isyarat yang diberikan dari lampu ini jika ingin selamat saat berkendara. Kendaraan dari berbagai arah harus berhenti dan berjalan secara bergantian sesuai dengan tanda yang diberikan lampu ini. Pengaturan lalu lintas saat berada di persimpangan jalan atau zebra cross sangat berguna baik bagi pengendara maupun pejalan kaki. Jika Fanbot adalah pengguna lalu lintas perkotaan, jangan sampai melanggar peraturan lalu lintas saat berkendara karena hal tersebut berbahaya. Kecelakaan sering terjadi akibat tidak mematuhi rambu lalu lintas. Akibat dari kecelakaan sendiri juga sangat fatal, dari luka-luka hingga meninggal dunia. Lalu lintas yang padat jelas menyulitkan para pejalan kaki, terutama bila berhadapan dengan persimpangan jalan. Bila dibiarkan akan menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Untuk kali pertama di dunia, lampu lalu lintas di jalan raya dipasang pada tanggal 9 Desember 1968. Tepat di persimpangan Bridge Street dan Great George Street di London, dekat House of Parliament dan jembatan Westminster. Sayangnya hanya sebulan saja digunakan. Salah seorang penjaga lampu lalu lintas mengalami musibah ledakan dari salah satu lampu gas yang dioperasikan. Akibatnya proyek ini dianggap membahayakan keselamatan publik dan akhirnya dihentikan. Lampu lalu lintas dikembangkan di Amerika Serikat. 4 dekade setelah musibah tersebut, lampu lalu lintas mulai jadi tren lagi. Tepatnya di Amerika Serikat ketika sudah mulai banyak automobil yang berkeliaran di jalan raya. Di awal tahun 1900-an ada banyak paten lampu lalu lintas yang didaftarkan dengan berbagai ide yang diberikan masing-masing orang. Kemudian di tahun 1910, Ernest Sirin memperkenalkan lampu lalu lintas pertama yang mampu dioperasikan secara otomatis. Tanda yang digunakan merupakan lengan bertuliskan stop untuk berhenti dan proceed untuk jalan. Namun mekanisme yang digunakan masih belum menggunakan listrik.
Singkat cerita, lampu lalu lintas dengan tenaga listrik yang menggunakan lampu merah dan hijau baru ditemukan di tahun 1912 oleh Lester Farnsworth Wright, seorang polisi asal Salt Lake City, Utah. Lampu lalu lintas milik Wright ini berbentuk mirip seperti rumah burung dengan tiang tinggi. Lampu tersebut diletakkan di tengah persimpangan dan ditenagai oleh listrik dari kabel di atasnya. Meski begitu, predikat lampu lalu lintas pertama disematkan oleh James Hogg, yang dipasang untuk pertama kalinya di tanggal 5 Agustus 1914. Tanda lalu lintas menggunakan kata stop dan move yang bisa nyala. Lampu lalu lintas inilah yang kemudian berkembang terus-menerus. William Glieri dari San Francisco di tahun 1917 yang mematenkan lampu lalu lintas otomatis pertama yang menggunakan warna merah dan hijau. Desainnya ini memiliki pilihan secara otomatis atau manual. Kemudian di tahun 1920, seorang polisi dari Detroit, William Potts, mengembangkan sistem lampu lalu lintas otomatis. Salah satunya menambahkan 3 warna, bukan hanya merah dan hijau, tetapi juga kuning sebagai tanda hati-hati. Keberadaan lampu lalu lintas memang sangat penting dalam menjaga keselamatan setiap pengguna jalan, khususnya di daerah perkotaan. Lampu lalu lintas itu bekerja dengan memanfaatkan bensin untuk menggerakkan secara mekanik. Lampu lalu lintas pertama tersebut diciptakan oleh John Knight, seorang insinyur dan juga manajer kereta api. Dikutip dari BBC, ia pernah bekerja merancang sistem persinyalan jaringan kereta api di Inggris. Dari pengalamannya di perkereta-apian, pada tahun 1865 ia masuk menjadi komisioner polisi London. Knight mencoba menerapkan sistem persinyalan kereta api ke jalan raya. Namun lampu lalu lintas modern baru muncul 46 tahun kemudian. Lampu lalu lintas pertama di London. Kemacetan yang cukup parah terjadi pada abad ke-19 sehingga tak heran jika kota ini tak asing lagi dengan hal tersebut. Sudah ada 13.000 jenis kendaraan termasuk kereta kuda yang melintasi kota tersebut. Ini tertulis dalam buku berjudul Victorian London. Memburuknya tingkat kemacetan yang terjadi di Inggris tersebut menjadi sebab munculnya lampu lalu lintas. Lampu ini pertama kali dikenal dan ditemukan pada tahun 1868 oleh Lester Farnsworth Wright dan digunakan di Inggris. Saat itu hanya terdapat 2 warna pada lampu, yaitu hijau dan merah. Lampu lalu lintas modern pertama. Lampu terus mengalami perkembangan hingga muncullah lampu modern pertama. Alat ini dipasang di persimpangan jalan antara Euclid Avenue dan East Street di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Hal ini ditulis oleh Diane Bailey dalam buku berjudul How the Automobile Changed History. Munculnya lampu lalu lintas ini setelah 46 tahun kemudian sejak ditemukannya lampu pertama yang lebih sederhana. Hal ini dilakukan saat jumlah kendaraan di Amerika Serikat semakin meningkat hingga tingkat kemacetan kian tinggi, sehingga muncullah inisiatif untuk meningkatkan kualitas lampu ini. 2 tahun setelah pemasangan lampu di area East Street, pemerintah di negara itu mengimplementasikan sebuah produk hukum. Produk tersebut bernama Federal Aid Road Act, untuk meningkatkan kualitas jalan yang berada di Amerika Serikat saat itu yang berguna bagi masyarakat. Lampu ini hampir mendekati lampu yang biasa dilihat saat ini, hanya saja ada penambahan warna yaitu warna kuning. Hal ini dilakukan karena warna merah dan hijau tidak memberikan tanda untuk berhati-hati bagi pengendara. Penciptanya adalah Garrett Morgan pada tahun 1914. Lampu lalu lintas pintar. Lampu yang disebut dengan Smart Traffic Signal ini diciptakan oleh tim IBM. Hal ini merupakan terobosan baru seiring perkembangan teknologi yang terus meningkat. Lampu ini dirancang untuk dapat mengirimkan data pada kendaraan yang dipasangkan receiver lebih dahulu.
Data yang dikirimkan berupa status lalu lintas dan lokasi secara real yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk-bentuk data visual atau audio di kendaraan. Alat ini dapat menjadi peringatan bagi pengendara yang menerima pesan. Kemudian, seiring perkembangan teknologi, lampu tersebut juga terus mengalami perkembangan hingga menjadi seperti yang biasa dilihat saat ini. Pada tahun yang akan datang, pasti lampu tersebut juga akan mengalami perkembangan lagi untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi. Filosofi warna lampu lalu lintas. Warna yang ada pada lampu lalu lintas memiliki filosofi berbeda yang diambil dari peristiwa pada masa peperangan dahulu kala. Tanda stop dari peperangan ditandai dengan warna merah, begitu juga yang diterapkan pada lampu itu. Kemudian warna kuning melambangkan warna api yang bertanda prajurit atau orang-orang telah bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Lalu warna hijau diambil dari warna daun yang melambangkan ketenangan sehingga pada lampu diartikan aman jika berjalan. Penyusunan warnanya juga memiliki arti tersendiri yang bertujuan untuk kebaikan para pengguna jalan. Lampu tersebut disusun secara vertikal dengan urutan warna merah berada di atas, lalu warna kuning dan paling bawah warna hijau. Tujuan dari hal itu adalah untuk memudahkan pengguna jalan yang buta terhadap warna. Warna merah mengandung corak jingga dan hijau mengandung corak biru. Jadi orang tetap bisa membedakan lampu mana yang menyala meskipun yang melihat mengidap buta warna. Sampai di sini dulu pembahasan dari Minbot mengenai sejarah lampu lalu lintas ya Funbot. Nextnya mau bahas sejarah teknologi apa lagi nih Funbot? Tulis komentarmu di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.